Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, tanpa yang lagi, saya mulai presentasi kelompok satu dengan judul materi perencanaan pembelajaran untuk anak usia dini sesuai dengan tema dalam kurikulum Merdeka PAUD, di mana anggotanya ada Intan Fadila, Faisami Pramesti, Husnul Khatimah, Indah Permatasari, dan Husnia Putri Ananda. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu ruang lingkup pembelajaran anak usia dini. Lingkup capaian pembelajaran di PAUD mencakup 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi. 3 elemen stimulasi tersebut merupakan elaborasi aspek-aspek perkembangan nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, nilai Pancasila, serta bidang-bidang lain untuk optimalisasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21 dalam konteks Indonesia. Adapun ruang lingkup pengelolaan pendidikan ini secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu pengelolaan kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan tentang pendataan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan. Yang kedua, pengelolaan peserta didik meliputi perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tenaga pendidikan atau kepegawaian meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penerimaan pegawai baru. Yang keempat, manajemen keuangan. Pembiayaan pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi masuk dan keluarnya dana. Yang kelima, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pengadaan barang, pembagian dan penggunaan barang atau inventaris. Selanjutnya itu materi selanjutnya tema. Tema merupakan topik atau konsep yang luas bagi anak, seperti diri sendiri, lingkungan, teman, ataupun musim. Tema disebut juga sebagai topik penyatu ataupun jembatan penghubung seluruh kegiatan dalam suatu hari. Tema di dalam Taman Kanak-Kanak dalam kurikulum 2010 dan sebelumnya dimuat secara baku sebanyak 11 tema. Tema-tema tersebut juga telah diatur lama pembahasannya sehingga terjadi keseragaman di seluruh Indonesia. Tema-tema yang disusun juga perlu memenuhi kriteria sebagai berikut menurut Kostelnik 2007. Yang pertama itu relevansi, bahwa tema yang disusun sebaiknya dibangun dari pengetahuan dan pengalaman nyata anak sehari-hari di lingkungannya. Yang kedua, berkesinambungan, bahwa tema yang disusun sebaiknya mencakup materi yang dilakukan lebih dari sekali dan dalam berbagai aktivitas. Yang ketiga, keberagaman dan keseimbangan lintas kurikulum. Tema yang disusun perlu memuat seluruh aspek perkembangan kurikulum secara seimbang dan bervariasi. Yang keempat, ketersediaan sumber dan materi pembelajaran, bahwa dalam menyusun tema sebaiknya memperhatikan kemudahan dalam mencari sumber dan materi pembelajaran di sekitar sekolah. Yang terakhir, berpotensi sebagai proyek. Tema yang disusun merupakan topik yang dapat dikembangkan sebagai ide dan proyek dalam pembelajaran. Setelah menentukan tema dan subtema, ditetapkan alokasi waktu untuk setiap tema yang dipilih dengan memperhatikan minggu efektif dalam 1 tahun, maka tema disusun dengan menggunakan 4 prinsip, yaitu kedekatan, kesederhanaan,
kemenarikan, dan kesidentalan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dan kepada Indah yang telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Kepada Intan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kurikulum. Pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh pakar pendidikan secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari kata kurikulum yang dalam bahasa Inggris yang berarti rencana pembelajaran menurut Ecole pada tahun 1984. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin curere, berasal dari kata curus yang lazim diindonesiakan menjadi kursus. Pengertian kurikulum menurut Ragam dan Ali Imron adalah mata pelajaran yang harus dipelajari. Landasan pengembangan kurikulum menurut Ali Imron ada 5 landasan, yaitu landasan filosofis, sosial, budaya, dan agama, iptek dan seni, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan masyarakat. Terdapat beberapa fungsi dari kurikulum, yaitu fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan. Ketiga, fungsi kurikulum bagi lembaga atau jenjang yang ada di atasnya. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi guru. Fungsi kurikulum bagi sekolah. Fungsi kurikulum bagi pengawas atau supervisor. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, serta fungsi kurikulum bagi pemakai lulusan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip umum. Yaitu ada prinsip relevansi. Relevansi keluar atau eksternal, yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas sebagai salah satu prinsip pengembangan kurikulum, dimasukkan adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas atau kesinambungan. Pengembangan dalam proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputusnya atau berhenti-henti. Selanjutnya ada prinsip praktis. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah dan efisien. Dan terakhir, prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut harus murah dan sederhana, tapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip khusus. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Selanjutnya yang terakhir, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan pengajaran. Kurikulum di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang. Sejarah telah mencatat bahwa sejak tahun 19 dengan tahun 2013, kurikulum mengalami perubahan-perubahan mulai dari kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Yang pertama, kurikulum rencana pembelajaran tahun 1947. Kurikulum yang digunakan di Indonesia pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, setidaknya ada 3 sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang saat itu. Pertama, sistem pendidikan Belanda yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya yang kedua, rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Yang ketiga, kurikulum rencana pendidikan pada tahun 1964.
Yang keempat, kurikulum pada tahun 1968. Yang kelima ada kurikulum 1975. Yang keenam, kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Yang kedelapan, kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Yang kesembilan, kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Yang ke-13 ada kurikulum 2013 dan yang terakhir kurikulum merdeka. Terima kasih kepada Intan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia. Kepada Nia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu D. Cara merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tema kurikulum Merdeka Anak Usia Dini. Pembelajaran anak usia dini ini adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Pembelajaran pada anak usia dini dalam rangka pengoptimalan seluruh potensi dengan cara memberikan serta menyediakan sejumlah pengalaman belajar pada anak agar dapat secara langsung melakukan kegiatan bermain sebagai salah satu caranya belajar benar-benar mengembangkan seluruh potensi serta aspek perkembangannya. Pembelajaran yang menggunakan tema akan memiliki sebuah kekuatan karena dirancang sesuai kondisi anak unik berdasarkan pengalaman belajar, menyenangkan, mengembangkan sebuah keterampilan berpikir, dan menumbuhkan keterampilan sosial. Pemilihan tema yang akan digunakan tidak asal dimasukkan, tetapi harus mempertimbangkan kebermanfaatan dalam kaitan pembelajaran budaya lokal. Tema akan dipilih berdasarkan pendapat ESA. Pertimbangan dalam memilih tema yaitu A. Topik yang akan digunakan merupakan pengalaman anak ataupun etika yang berlaku di masyarakat. B. Harus memfasilitasi tujuan pendidikan yang dicanangkan negara, yaitu tema berkaitan dengan berbasis budaya sebagai identitas bangsa Indonesia kepada generasi penerusnya. C. Sebaiknya menarik serta relevan dengan dunia anak-anak sehingga apa yang disampaikan kepada anak menyenangkan dan memiliki nilai dalam proses pembelajaran. Selain itu, perlu diperhatikan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam hal A. Menstimulasi keberhasilan melakukan pembelajaran pada anak. B. Upaya mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. C. Mengarahkan kepada guru bagaimana membangun sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang diharapkan tercapai anak. D. Upaya pendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran anak usia dini menurut Trianto ada 7 prinsip penyusunan perencanaan pembelajaran, yaitu A. Relevansi. Relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara individu. B. Adaptasi, memperhatikan dan mengadaptasi perubahan psikologi, iptek, dan seni. C. Kontinuitas, disusun secara berkelanjutan antara satu tahap perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya. D. Fleksibilitas, dikembangkan fleksibel sesuai dengan keunikan dan kebutuhan anak serta kondisi lembaga. E. Kepraktisan dan akseptabilitas, memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PAUD. F. Kelayakan atau feasibility, menunjukkan kelayakan dan keberpihakan pada anak usia dini. Terakhir, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnil. Kepada Husnil. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu komponen perencanaan pembelajaran AUD. Komponen yang pertama yaitu program tahunan. Program tahunan merupakan rencana pembelajaran untuk 1 tahun ajaran, yaitu terdiri dari semester 1 dan semester 2. Dalam perencanaan tahunan terdiri dari indikator perkembangan anak dalam 1 tahun ajaran dan tema yang dikembangkan untuk 1 tahun ajaran. Yang B, program semester, yaitu program semester yaitu perencanaan pembelajaran untuk 1 semester yang terdiri dari indikator perkembangan untuk 1 semester yang penggunaannya telah ditentukan mingguannya serta telah dikaitkan dengan tema pada semester tersebut.
Yang ketiga yaitu rencana kegiatan mingguan atau RKM. Langkah pembuatan RKM yang pertama yaitu menjabarkan indikator-indikator yang telah dipilih menjadi kegiatan untuk satu minggu. Kegiatan yang dibuat disesuaikan dengan tema. Yang kedua, mengelompokkan kegiatan tersebut sesuai hari dan tahapan-tahapan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembukaan, yaitu merupakan kegiatan untuk pemanasan dan dilakukan secara klasik. Yang kedua, inti, yaitu merupakan kegiatan yang dapat mengaktifkan perhatian kemampuan sosial emosional anak. Yang ketiga, penutup, yaitu kegiatan penenangan yang dilakukan secara klasik. Yang D, rencana kegiatan harian, yaitu RKH. Langkah-langkah membuat RKH yaitu yang pertama, memasukkan indikator yang akan digunakan. Yang kedua, memasukkan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam RKM sesuai dengan tahapannya. Yang ketiga, menulis alat atau media yang diperlukan dari kegiatan. Yang keempat, menulis alat penilaian dari setiap kegiatan. Yang kelima, menulis kosakata yang akan dikembangkan pada hari tersebut. Yang keenam, menulis konsep yang akan dikembangkan pada hari tersebut. Yang E, penilaian, beberapa alat penilaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama observasi, yang kedua catatan anekdot, yang ketiga percakapan, yang keempat proyek, yang kelima ujuk kerja, yang keenam hasil karya. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tidak direncanakan bisa terjadi dari beberapa sudut. Yang pertama dari peserta didik. Di lembaga pendidikan anak usia dini, peserta didik terdiri dari peserta didik usia dini mulai dari usia 2,5 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Peserta didik usia dini mempunyai karakter dan minat yang berbeda-beda. Beberapa siswa lebih senang kegiatan di luar kelas dan sebagian lagi menyukai kegiatan di dalam kelas. Perbedaan karakter dan minat peserta didik usia dini ini juga merupakan hambatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru. Karena dengan perbedaan ini bisa mempengaruhi konsentrasi peserta didik lain dan tujuan pembelajaran pada hari tersebut belum bisa dilakukan tercapai. Yang B itu pendidik. Karena merasa di lembaga tempat mengajar guru tidak mewajibkan membuat perencanaan pembelajaran sebelum mengajar, maka guru memilih untuk tidak membuat perencanaan. Yang dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Husnil. Baiklah, kesimpulan dari materi ini ialah pembelajaran anak usia dini adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Ada beberapa tujuan penting dari mempelajari cara merancang kegiatan di TK, yaitu yang pertama, mendukung perkembangan anak secara holistik. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan individu anak. Dan yang kelima, yaitu mempersiapkan anak untuk pendidikan selanjutnya. Secara keseluruhan, mempelajari cara merancang kegiatan di TK dapat membantu guru dan pengasuh menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi anak-anak untuk berkembang dan belajar. Baiklah, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah dalam kata perbuatan, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.